Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizchaina Mustamlinda, NPM 201360 dari kelas E Filsafat Hukum. Di sini saya akan meresensi mengenai kasus menjelajah balon sean. Jadi dalam kasus ini itu ada 4 terdakwa yang merupakan anggota organisasi ilegal atau organisasi amatir. Jadi pada waktu itu mereka bersama pria bernama Roger Whitmore yang juga merupakan anggota dari perkumpulan tersebut pergi ke dalam gua kapur di dataran tinggi. Kemudian tiba-tiba waktu mereka sudah berada di dalam dan jauh dari pintu masuk, mereka akhirnya terjadi longsor. Setelah terjadi longsor, banyak sekali bebatuan yang menimpa pintu masuk tersebut. Akhirnya mereka tidak bisa keluar dan mereka pun menunggu tim penyelamat. Namun tim penyelamat itu tak kunjung menyelamatkan mereka dan akhirnya mereka gagal kembali pulang ke rumah. Tim penyelamat juga saat tim penyelamat datang, tim penyelamat itu sangat sulit untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka pun pada saat itu tengah sedikit membawa persediaan makanan, dan dalam gua tersebut tidak ada hewan maupun tumbuhan untuk sumber makanan mereka. Lalu Whitmore ini menanya kepada penanggung jawab proyek perlu dibutuhkan berapa lama untuk mereka keluar. Maka penanggung jawab proyek tersebut menjawab bahwa setidaknya perlu waktu 10 hari untuk mereka keluar. Dan kemudian Whitmore pun bertanya apakah mereka akan bertahan selama 10 hari tersebut jika mereka memakan daging salah satu dari mereka. Kemudian tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan dari Whitmore tersebut. Kemudian setelah mereka akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat, ternyata Whitmore tadi ini telah dibunuh dan dimakan oleh teman-temannya. Lalu setelah dilakukan penyelidikan, menurut keterangan dari para terdakwa ini, dari teman-temannya Whitmore ini, Whitmore lah yang mengusulkan untuk memakan salah satu dari mereka dan juga yang mengusulkan sistem pengundian dengan dadu. Intinya mereka itu sepakat apabila saat dilempar dadu itu mendekati atau mengenai mereka, maka mereka yang akan dijadikan makanan untuk yang lainnya. Akhirnya setelah dadu dilemparkan, lemparannya itu mengenai Whitmore. Lalu langsunglah teman-teman Whitmore ini membunuh Whitmore dan langsung memakan Whitmore. Pada saat mereka bebas, mereka itu didakwakan atas pembunuhan Whitmore dan diputus bahwa mereka bersalah telah membunuh Whitmore. Dan akhirnya mereka divonis mati dengan cara digantung. Di sini saya juga akan meresensi mengenai para pendapat dari ahli. Yang pertama ada dari C.J. Trupani. Menurut Trupani ini, undang-undang mereka tidak mengizinkan pengecualian apapun dalam kasus dengan sengaja mengambil nyawa orang lain. Namun, bentuk simpati dalam kasus ini memungkinkan mendorong untuk memberi kelonggaran atas kejadian tragis yang dialami para terdakwa. Dalam kasus ini, gerasi itu cocok untuk meringankan hukuman dari para terdakwa ini dan untuk mencapai keadilan bagi para pihak. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari Justice Foster. Menurut Justice Foster ini, para terdakwa ini tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan Roger Whitmore, dan hukuman tersebut harus dikesampingkan. Jadi undang-undang ini harus dikesampingkan. Undang-undang dalam kasus mereka ini tidak berlaku karena dalam kasus ini itu termasuknya ke dalam pembelaan diri. Dan menurut yang ketiga, menurut Tettingje ini, salah satu tujuan undang-undang pidana adalah untuk memberikan efek jera
ketika seseorang dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Dan yang keempat, menurut Kienje ini penyelidikan tidak boleh diarahkan pada tujuan undang-undang, namun pada ruang lingkupnya. Demikian juga pengecualian. Perbuatan para terdakwa ini termasuk ke dalam ruang lingkup undang-undang. Dan yang kelima ada menurut Handy J. Menurut Handy J ini ada 4 cara untuk terdakwa ini menghindari hukuman. Yaitu yang pertama, ada penetapan hakim bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, penetapan penuntut umum untuk tidak meminta surat dakwaan. Dan yang ketiga, pembebasan oleh juri dari kasus tersebut. Dan yang keempat, pengampunan oleh pihak eksekutif, jadi untuk meminta grasi. Kemudian dalam kasus ini juga ada hubungannya dengan materi di dalam majalah. Di dalam materi majalah ini disebutkan bahwa dalam situasi tertentu, apabila terdapat suatu tindakan yang belum diatur oleh undang-undang, hakim melalui putusannya dapat membuat hukum tentang tindakan tersebut atau biasa disebut dengan judgment law. Hal tersebut biasa disebut dengan yang dinamakan dengan presiden yang diterapkan oleh negara penganut sistem common law. Maka dari itu, pengadilan melalui para hakim punya peran untuk menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam materi tersebut juga seorang filsuf hukum bernama L. Fuller dalam tulisannya yaitu The Case of the Speluncean Explorer mengatakan bahwa pengadilan wajib menegakkan hukum yang tertulis dan menginterpretasikan hukum tertulis tersebut sesuai dengan arti harfiahnya. Alat penting bagi hakim untuk menerapkan hukum secara tekstual karena yang pertama, melakukan hal tersebut berarti hakim menegakkan hukum dan membuatnya berfungsi serta berguna. Yang kedua, hal tersebut dapat menciptakan kepastian hukum, konsistensi dalam penerapan suatu hukum. Hakim dalam tindakan para pelaku ini memutuskan tanpa pandang bulu atau tanpa melihat latar belakang sosialnya. Hakim harus membuat keputusan berdasarkan hukum tertulis. Dalam materi tersebut juga dituliskan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak terdapat hukum yang mengatur suatu perbuatan. Jadi hakim itu harus memiliki perspektif yang luas tentang hukum karena masyarakat membutuhkan keadilan dan membutuhkan satu pihak yang tidak menerapkan hukum secara mekanis namun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jadi dalam hubungannya dengan kasus penjelajah Speluncean ini juga jadi hakim yang menangani kasus ini juga harus memiliki perspektif yang luas tentang hukum karena masyarakat membutuhkan keadilan dan membutuhkan satu pihak yang tidak menerapkan hukum secara mekanis atau secara tertulis namun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Karena hukum itu akan selalu berkembang dan sewaktu-waktu akan ada kejadian di mana kasus tersebut belum diatur dengan hukum tertulis. Jadi di sini tuh hakim harus mempunyai perspektif hukum yang luas agar keputusan hakim ini dapat diterima oleh para pihak dalam kasus tersebut. Lalu menurut saya hal yang dapat saya ambil mengenai kasus dari penjelajah Speluncean ini yaitu walaupun hukum tertulis itu memang harus dilaksanakan dan tidak bisa diubah, namun rasa simpati juga penting.
rasa simpati oleh hakim juga penting, karena penting untuk keadilan, karena setiap kasus mempunyai ceritanya sendiri dan alasannya sendiri. Untuk kasus ini, hukum tertulis menurut saya harus dikesampingkan, karena dalam kasus ini itu kita bisa menyelamatkan banyak nyawa, merelakan satu nyawa demi menyelamatkan banyak nyawa. Dan sebelumnya juga Roger Whitmer ini sudah setuju bahwa dia itu akan dijadikan korban, atau siapapun yang terkena dadu tersebut akan dijadikan santapan untuk bertahan hidup. Jadi maka dari itu menurut saya rasa simpati hakim sangat penting, dan hakim juga bisa menciptakan hukum sendiri dengan presiden. Jadi menurut saya hukum tertulis tidak apa-apa untuk dikesampingkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.